malam, Bapak Randi. Selamat malam. Di sini saya Siska Aryati dari STKIP Persada Katulistiwa Sintang ingin mewawancarai Bapak Randi untuk memenuhi tugas wawancara tentang remaja yang berada di lingkungan sekolah di SMK Bina Kusuma Nangapino. Nah, pertanyaan wawancara pada malam ini adalah tentang ada beberapa poin, yaitu terdapat 7 poin. Yang pertama, saya akan bertanya kepada Bapak Randi tentang bagaimana perkembangan anak remaja saat ini yang dilihat dari fisik, intelektual, sosial, dan moral. Perkembangan peserta didik SMK Bina Kusuma jika dilihat ya, jika kita tinjau dari segi moral maupun sosial, itu peserta didik bisa dikatakan jauh dari kata normal maupun sosial. Mengapa hal demikian? Karena banyak ya selama ini yang kami temui di sekolah, bahwa banyak siswa-siswi yang pada dasarnya itu tidak mematuhi aturan maupun tidak kedisiplinan ketika berada di sekolahan. Maka perlu kami tegaskan bahwa siswa-siswi saat ini itu dikatakan jauh dari normal maupun sosial maupun moral. Baiklah, sekarang memasuki poin yang kedua. Pertanyaannya adalah, menurut pendapat Bapak, apakah perkembangan anak remaja sekarang sudah sesuai dengan yang sebenarnya atau normanya? Dan tolong berikan penjelasannya. Baik, jika pertanyaannya lebih kepada sesuai atau tidak, maka itu dikatakan jauh dari kata tidak sesuai. Ya, jadi peserta didik saat ini itu benar-benar tidak sesuai dengan moral maupun sosial. Mengapa hal demikian? Karena banyak kejadian atau kejanggalan yang terjadi di sekolahan mengenai peserta didik. Sekali lagi kami sampaikan bahwa saat ini peserta didik di sekolahan banyak hal yang mereka lakukan, terutama berkaitan dengan ketidakdisiplinan. Itu yang pertama ya. Karena hal itu saya rasa salah satu faktor pengaruhnya yaitu lingkungan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu karena adanya alat teknologi yang canggih berupa HP atau handphone, itu sangat mempengaruhi peserta didik ya, maupun remaja-remaja yang di luar sana. Maka sampai saat ini banyak dari siswa bisa dikatakan jauh dari kata moral maupun sosial jika kita tinjau dari kedisiplinan mereka. Baiklah, atas jawabannya pada poin yang kedua. Selanjutnya saya akan bertanya tentang poin yang ketiga, yaitu dari pengalaman Bapak mengajar di SMK Bina Kusuma Nangapino. Bisa Bapak ceritakan pengalamannya jika Bapak menemukan remaja dengan kasus yang berat yang terkait dengan masalah dalam menyesuaikan diri pada masa perkembangannya. Untuk di sekolahan sebenarnya masalah siswa itu tidak perlu dicari. Tidak perlu bagaimana cara kita menemukan, dengan sendirinya siswa itu sudah menunjukkan, oh ini kenakalan remaja, ini kenakalan siswa. Nah, maka saya selaku guru SMK Bina Kusuma Nangapino, apapun yang terjadi dengan siswa, bukan saya tidak peduli. Saya tidak mau mencari, oh ini masalah siswa, ini hambatan bagi siswa. Tetapi dengan sendirinya, dengan sadarnya siswa, mereka sudah menunjukkan, inilah kenakalan yang mereka tunjukkan kepada teman maupun kepada guru. Nah, karena bagi mereka entah itu merupakan kenakalan atau memang itu merupakan hal yang positif bagi mereka. Nah, namun saya sendiri sebagai tenaga pengajar yang berada di SMK Bina Kusuma, saya tidak sengaja untuk mencari ini permasalahan siswa. Tetapi dengan munculnya sendiri, oh siswa ini menunjukkan inilah kualitasnya mereka. Nah, inilah kenakalannya mereka. Nah, jadi seperti itu. Baiklah, terima kasih untuk jawabannya. Selanjutnya memasuki pertanyaan pada poin keempat, yaitu bagaimana Bapak menyesuaikan masalah tersebut yang berkaitan dengan membimbing remaja tersebut untuk memperbaiki diri mereka. Bagaimana
itu pertanyaannya lebih Iya. kepada cara untuk memperbaiki nilai moral sosial ya yang terjadi pada siswa. Bagaimana cara yang harus ditempuh? Tentu kami selama ini memiliki berbagai macam strategi ya. Mencoba bahasanya mencoba. Berbagai macam strategi. Tentu dengan strategi-strategi tersebut ya tidak hanya dikhususkan untuk ya mencegah kenakalan remaja saja, melainkan untuk meningkatkan prestasi-prestasi siswa yang ada di sekolah. Nah, bagaimana caranya? Tentu dengan pendekatan. Kalau siswa yang melakukan kenakalan-kenakalan yang mereka lakukan di sekolah, tentu tindakan kami sebagai guru maupun bimbingan konseling, kami melakukan pendekatan, ya, pendekatan kepada siswa. Nah, kemudian dalam pendekatan tersebut adanya metode yang kami terapkan, ya, seperti metode kedisiplinan siswa, kemudian kami melakukan bimbingan konseling. Nah, jadi seperti itu pendekatan kami, cara yang kami tempuh untuk setidaknya mengurangi kenakalan-kenakalan maupun mengatasi ya sekaligus untuk mengatasi kenakalan remaja. Baiklah, untuk jawabannya sekarang masuki pada poin kelima, yaitu pertanyaan tentang bisakah Bapak ceritakan apa saja bentuk bimbingan kepada peserta didik, baik untuk kelompok besar maupun kelompok kecil atau individu, untuk membantu mereka memahami perkembangan mereka yang seharusnya terjadi. Nah, sekali lagi bahwa sekolah itu merupakan lembaga ya, lembaga formal yang mana hal tersebut itu kita menemui atau menjumpai bermacam ragam karakter siswa. Nah, makanya dalam hal tersebut kami memerlukan berbagai macam metode, strategi ya untuk mengatasi tindakan-tindakan yang dilakukan oleh siswa. Nah, untuk berkaitan dengan cara kita mengatasi atau menangani hal tersebut baik berkaitan dengan individu, kelompok maupun lain sebagainya. Nah, dalam hal ini secara individu ya, secara kepribadian, maka kami ada metode yang kami terapkan ya. Yang pertama ini secara individu ya, secara individu kami melakukan pendekatan kepada siswa ya, bahwa kami selaku guru, selaku tenaga pendidik melakukan pendekatan mendekati siswa, bahwa kami tidak hanya sekedar guru, tidak hanya sekedar pengajar, melainkan teman bagi mereka ketika mereka membutuhkan. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentu kami membangun kepercayaan mereka. Selain kami berteman teman bagi mereka, kami akan membangun kepercayaan mereka juga. Nah, kami membangun kepercayaan mereka juga sehingga mereka juga percaya bahwa kami selalu siap, bahwa kami selalu ada untuk mereka. Nah, jadi seperti itu. Kemudian yang berikutnya kita menceritakan tentang apa yang kita harapkan dari siswa. Setelah siswa berharap, apa yang akan kita berikan untuk siswa. Setelah orang tua siswa berharap, apa yang guru persembahkan untuk siswa. Nah, kita berharap kepada siswa setelah kita memberikan kepercayaan, bahwa siswa bahwa kamu harus bisa melakukan ini. Nah, kita berikan mereka kepercayaan. Mereka harus bisa bahwa sesuatu yang mereka lakukan itu salah, ya tetap salah. Sesuatu yang mereka lakukan itu benar, ya tetap benar. Nah, itu membangun kepercayaan mereka. Kemudian ceritakan apa harapan kita kepada mereka, bahwa mereka kita tuntut seperti ini, harus menjadi peserta didik yang mandiri, yang sopan, yang santun, kemudian terutama menjadi peserta didik yang memiliki karakter maupun kedisiplinan yang sangat dibutuhkan oleh setiap sekolah maupun setiap siswa. Saya rasa seperti itu. Baik, terima kasih pertanyaannya. Sekarang masuki pertanyaan pada poin ke-6, yaitu terkait perbedaan individu. Bisakah Bapak ceritakan bagaimana Bapak memberikan ajaran dan proses mendidik dengan peserta didik yang memiliki perbedaan bakat, minat, kemampuan kognitif, dan latar belakang yang berbeda? Nah,
Maka dari itu memang kita kembali lagi bahwa kita guru, kita pendidik tidak hanya sekedar mendidik, memberikan pembelajaran. Tidak hanya sekedar itu saja, melainkan kita harus kembali. Oh, orang yang kita didik dia berasal dari mana? Berasal dari Poso. Notabene apa? Latar belakang orang tuanya seperti apa? Nah, itu yang harus kita ketahui. Semisalnya ya, contohnya seperti ini. Ada salah satu siswa yang pada dasarnya latar belakangnya tidak memiliki orang tua atau dikatakan yatim piatu. Nah, itu cukup bagi kita bahwa anak tersebut tentu kurang perhatian dari orang tua, kasih sayang dari orang tua. Nah, maka dari itu adanya pendekatan kita lagi kepada peserta didik tersebut. Pendekatan kita ya seperti apa? Kita mendekati siswa. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, membangun kepercayaan mereka bahwa walaupun mereka sudah tidak memiliki orang tua, bahwa guru yang ada di sekolah itu merupakan orang tua bagi mereka. Nah, kemudian berkaitan dengan bakat, minat, dan kemampuan siswa, bagaimana memberikan pembelajaran strategi-strategi, metode yang diterapkan di sekolah. Tentu saya selama ini mungkin berbeda dengan guru-guru yang ada di SMK Bina Kesuma maupun dimanapun guru lain berada. Tentu metode yang saya terapkan sedikit berbeda jika dibandingkan guru-guru yang lain. Nah, bagaimana selama ini saya menerapkan metode atau cara yang saya tempuh, karena selama ini inilah cara saya untuk mengajar, dan alhamdulillah sudah terbukti bahwa siswa yang tidak memiliki kemampuan percaya diri atau kurang cakapnya dalam berbicara, maka perlunya ada bimbingan. Nah, semisal ketika saya mengajarkan di kelas, saya selalu menerapkan, oh ini strategi atau metode everyone is teacher here, bahwa siswa dituntut untuk berlaku seolah-olah mereka adalah guru. Nah, ketika pembelajaran di kelas, mereka menyampaikan materi di depan, ya, menyampaikan materi di depan seolah-olah mereka itu adalah guru. Nah, saya selaku guru dan saya duduk bahkan sebagai siswa. Jadi mereka dituntut untuk lebih aktif lagi, berlaku sebagai guru, sehingga pada dasarnya untuk kedepannya mereka terbiasa. Karena adanya bentuk kepercayaan, kita memberikan kepercayaan kepada siswa sehingga mereka percaya diri. Nah, itu sebenarnya saya tidak untuk menginginkan siswa itu pintar, ya. Itu bukan tuntutan kalau saya sendiri, ya, bukan tuntutan. Nah, pintar bagi saya itu untuk siswa itu merupakan bonus, ya. Kalau mereka rajin, mereka aktif, apa yang mereka dapatkan? Ya kan? Ya. Tentu kepintaran. Nah, bagaimana selama ini apa yang saya harapkan dari mereka? Yang penting mereka percaya diri. Nah, kalau mereka sudah percaya diri, kemanapun mereka berada, kemanapun mereka membawa, maka mereka akan dimudahkan karena adanya bentuk kepercayaan diri mereka. Contoh saja, ya, ketika mereka memiliki nilai, ya, hasil akhir ujian atau nilai ijazah mereka itu tinggi, ya, tetapi pada dasarnya ketika mereka tidak memiliki kemampuan dalam berkomunikasi dengan orang-orang di luar sana, maka mereka kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan. Untuk berbicara dengan orang di luar sana mereka tidak ada kemampuan. Nah, sementara yang saya harapkan, walaupun nilai rapor mereka itu rendah, tetapi mereka memiliki kepercayaan diri mereka sehingga pada selanjutnya mereka dapat mengembangkan, bahwa dengan kemampuan mereka dalam berkomunikasi dengan orang lain itu akan membangun kemampuan mereka dalam berpikir, sehingga pada dasarnya, ya, apa yang mereka dapatkan itu bisa mereka penuhi. Nah, jadi seperti itu. Baiklah atas jawabannya. Sekarang adalah pertanyaan pada poin ke-7, yaitu poin yang terakhir adalah dengan masalah tentang peserta didik yang beraneka ragam, bisakah Bapak membantu memberikan tips atau saran untuk kami, calon guru, bagaimana cara mengatasi masalah tersebut agar tetap mampu menjalankan tugas dengan baik? Tips ataupun ini pembekalan, ya, untuk kalian. Iya. Cara kalian merupakan calon guru. Jadi saya sebagai
tenaga pendidik yang berada di SMK Bina Kusuma. Jadi harapan tentu memberikan harapan kepada kalian sebagai calon guru. Walaupun kalian nanti tidak mengajar di sekolah, setidaknya bisa mengajarkan anak-anak kalian ya ketika sudah berumah tangga, bisa mengajarkan anak-anak kalian ketika berada di rumah, berada di lingkungan keluarga. Nah, adapun cara-cara atau tips untuk kalian ya. Yang pertama, ketika kita menghadapi karakter siswa yang beraneka ragam ya, bermacam-macam karakter siswa, tabiat lah bahasa kita ya. Jadi diperlukannya bentuk kesabaran ya. Karena selama ini banyak orang mengatakan bahwa guru itu merupakan tugasnya memang mengajar. Banyak orang yang mengatakan bahwa guru itu mudah ya, hanya menyampaikan materi, memberikan PR dan lain sebagainya, semuanya selesai di atas meja. Tetapi tidak, bahwa kami memiliki tanggung jawab dan memiliki beban yang sangat berat ketika menghadapi berbagai macam ragam karakter siswa. Nah, jadi bagi kalian sebagai calon-calon guru diharapkan yang pertama kesabaran ketika menghadapi berbagai macam ragam karakter siswa. Nah, itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, selain adanya kesabaran, tentu adanya keikhlasan ya. Pekerjaan apapun yang kita tekuni, yang kita lakukan, penting ikhlas. Sabar, ikhlas, maka semuanya akan barokah. Nah, jadi saya tidak banyak memberikan tips ya. Tidak banyak cara yang maupun pesan yang saya sampaikan kepada kamu ya, terutama sebagai calon guru, kecuali sabar dan ikhlas. Itu saja. Baik, atas semua pertanyaan dari wawancara saya pada malam hari ini, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Randi selaku guru di SMK Bina Kusuma, Nangapino. Baiklah, terima kasih untuk pada malam hari ini. Guruku yang sangat kucinta, pengorbananmu sangat mulia, tanpa pamrih